PMI Taiwan juga bisa melek investasi loh. Yuk kita lihat. Istiqmal CAR bisa diikuti oleh siapa saja selama masih orang Indonesia. Kita yang di Taiwan juga bisa loh, khususnya PRT yang nggak ada dana pensiun atau tunjangan apa-apa dari pemerintah Taiwan. Dan ini sangat cocok untuk diikuti. Saya yang di Taiwan sharing program ini untuk para PMI supaya mereka juga tahu kalau ada program yang bisa mereka ikutin meskipun mereka sedang kerja di luar negeri. Program CR Istiqmal ini sudah syariah, jadi dananya dijamin, kita juga punya proteksi dan semuanya transparan, kita bisa cek dari aplikasi. CAR Istiqmal ini iurannya 500.000 per bulan, berarti dalam 5 tahun kita setor 30 juta. Nah, apakah bisa diambil setiap saat? Jawabannya bisa, tapi belum full jika belum tuntas kontrak 7 tahun. Saya jelaskan setiap tahunnya secara detail. Di tahun pertama, kita sudah setor 6 juta, itu dari 500.000 dikali 12 bulan adalah 6 juta. Dari 6 juta itu, berapa saldo investasi kita di tahun pertama? Saldo investasi kita di tahun pertama adalah 2,3 jutaan. Jadi kalau mau diambil di tahun pertama, ya dananya hanya ada segitu, 2,3 jutaan. Nah, sisanya kemana? Sisanya itu menjadi ujroh, biaya pengelolaan oleh perusahaan, dan tabaru, dana tolong-menolong untuk menyantuni member yang musibah meninggal. Jadi, kalau baru 1 tahun aja kemudian Anda mau ngambil saldonya, saldo yang bisa diambil sekitar 2,3 jutaan. Seperti yang saya bilang di awal, kita mendapatkan proteksi dari program Istiqmal ini. Jadi, jika kita meninggal karena kecelakaan atau bukan karena kecelakaan, maka akan ada uang pertanggungan atau UP yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga. Kita lihat jika di tahun pertama kita meninggal karena kecelakaan, maka keluarga mendapatkan 2,3 juta, yaitu saldo investasi kita, ditambah dengan 30 juta, yaitu adalah UP. UP itu adalah uang pertanggungan sebesar 5 tahun total kita bayar, jadi 30 juta. Jadi totalnya adalah 32 juta 300. Itu akan didapatkan apabila meninggal karena kecelakaan. Nah, jika meninggal bukan karena kecelakaan, maka keluarga akan mendapatkan 2,3 juta, yaitu adalah saldo investasi, ditambah dengan uang iuran atau uang premi yang sudah dibayarkan. Tahun pertama berarti kita baru bayar 500.000 dikali 12, yaitu 6 juta. Maka total yang diterima oleh ahli waris adalah 2,3 juta ditambah 6 juta, sama dengan 8,3 juta. Jadi salah satu keuntungan dari menabung investasi di Istiqmal ini adalah jika kita umur panjang, kita bisa mendapatkan nilai investasi saldo kita. Tapi apabila terjadi resiko kematian, maka ahli waris tetap akan mendapatkan dana yang sudah pernah kita bayarkan, akan kembali utuh, dan juga mendapatkan UP atau uang pertanggungan. Kita lanjut di tahun kedua. Nah, di tahun kedua kita masih setor lagi 500.000 setiap bulan selama 12 bulan, jadi 6 juta per tahun. Dari situ yang diinvestasikan adalah 4,5 jutaan. Jadi total saldo investasi kita ditambahkan dengan total saldo investasi di tahun pertama 2,3 juta, totalnya adalah 7,25 juta. Nah, jadi kalau mau diambil ya adanya segitu ya. Di tahun kedua kita bisa ambil saldonya kira-kira 7.250.000-an. Nah, jika meninggal karena kecelakaan, maka keluarga akan mendapatkan total saldo investasi kita di tahun kedua ditambah dengan uang santunan, yaitu UP-nya 30 juta. Totalnya adalah 7,25 juta plus 30 juta, yaitu adalah 37.250.000. Tapi apabila meninggalnya karena sakit, maka keluarga mendapatkan total saldo investasi di tahun kedua ditambah dengan iuran yang sudah pernah dibayarkan selama 2 tahun yaitu 12 juta. Totalnya adalah 19.250.000. Nah, jadi di Istiqmal ini dibagi menjadi 2 macam kematian atau uang santunan. Apabila 2 tahun pertama meninggalnya karena sakit, maka yang dikembalikan adalah nilai saldo ditambah dengan iuran yang sudah pernah dibayarkan. Tetapi apabila meninggalnya bukan karena sakit, yakni karena kecelakaan, maka yang dikembalikan atau yang didapatkan oleh ahli waris adalah nilai saldo investasi di tahun itu ditambah dengan UP-nya, yaitu adalah total kita setor 5 tahun, yaitu 30 juta. Meskipun kita baru setor 1 tahun atau 2 tahun, tetap yang dikembalikan adalah UP-nya. Karena memang ketentuan dari program CAR Istiqmal ini adalah sebagai berikut. Jadi salah satu keuntungan kita ikut program Istiqmal ini adalah kita bisa mempersiapkan dana warisan atau dana santunan untuk ahli waris apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan resiko kematian. Dan santunan ini juga merupakan hasil muamalah atau tolong-menolong dari sesama member Istiqmal.
Nah, itu tadi baru sampai tahun kedua ya. Kita lanjut sampai tahun ketujuh, sampai programnya selesai. Nah, saya jelaskan seperti ini agar teman-teman PMI tahu secara komplit. Jadi, jangan hanya tergiur dengan uangnya ya, karena hati-hati nih. Banyak PMI yang pengen cepet kaya, tapi nggak mau tahu caranya. Jadi, itulah yang dipakai oleh banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menipu para PMI atau para pekerja di luar negeri. Untuk teman-teman dimanapun kalian berada, kita nggak boleh hanya percaya dengan teman atau hanya kepengen, wah iya nih saya di sini bisa cepet kaya. Nggak ada ya, jadi jangan malas membaca supaya kita sendiri pinter dan ini untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk orang lain. Sebelum bergabung dengan program apapun, kita harus tahu programnya seperti apa, apakah ini benar atau tidak, apakah ini bermanfaat bagi saya atau tidak, cocok atau tidak bagi saya, dan yang paling penting adalah kita harus paham program yang kita ikuti ini apa sih. Dan di CAR 3i Networks ini, apalagi program Istiqmal ini, kita semua bisa cek dari aplikasi namanya 3i Mobis. Jadi kita bisa cek saldo investasi kita bisa cek sudah bayar premi berapa kali atau sudah bayar iuran berapa kali, berapa perkembangan kita, berapa mitra yang ada di jaringan kita, semua bisa dicek. Jadi kita juga lebih tahu dan paham meskipun kita sedang di luar negeri. Kita lanjut di tahun ketiga. Di tahun ketiga kita masih setor iurannya seperti biasa 500.000 dikali 12 bulan, yaitu totalnya 6 juta per tahun ya. Dari situ yang diinvestasikan adalah 5.360.000. Jadi total investasi seluruhnya di tahun pertama, kedua, dan ketiga adalah 13.300.000. Nah, jadi di tahun ketiga, jika kita mau ambil saldonya, maka kita bisa ambil kira-kira 13.300.000-an. Dan mulai dari tahun ketiga ini, apabila mitra meninggal dengan alasan apapun, maka keluarga akan mendapatkan uang santunan sebesar saldo investasi 13.300.000 ditambah dengan uang santunannya yaitu 30 juta. Totalnya adalah 43.283.000 sekian ya. Kita lanjut di tahun keempat, masih setor seperti biasa, iuran 500.000 per bulan, jadi 1 tahun 6 juta. Dari situ yang diinvestasikan adalah 5,9 juta. Nah, bisa dilihat ya, setiap tahun nilai yang diinvestasikan akan terus bertambah. Jadi total saldo investasi dari tahun pertama sampai tahun keempat totalnya adalah 20.300.000-an. Jadi kalau kita mau ambil dana kita di tahun keempat, kita bisa ambil kurang lebih 20.300.000-an. Nah, tetap kita punya proteksi apabila terjadi resiko meninggal karena alasan apapun, maka keluarga atau ahli waris akan mendapatkan UP 30 juta ditambah dengan sisa saldo kita saat itu, totalnya menjadi 50.300.000-an. Lanjut di tahun kelima, setor lagi 6 juta ya, 500.000 dikali 12. Dari situ saldo yang investasikan kira-kira 5,9 jutaan. Nah, saldo totalnya dari tahun pertama sampai tahun kelima sudah menjadi 27.700.000-an. Jadi kalau kita mau ambil saldo kita di tahun kelima, kita bisa ambil kira-kira 27.700.000-an. Nah, sama apabila terjadi resiko meninggal, maka ahli waris akan mendapatkan total nilai saldo ditambah dengan UP yang sudah ditentukan oleh perusahaan, totalnya menjadi 57.700.000 sekian. Nah, di tahun ke-6 ini kita sudah tidak setor lagi ya, karena setor iurannya hanya 5 tahun saja. Dari situ, sisa saldo investasi kita totalnya ada 29.600.000-an. Nah, kalau di tahun ke-6 kita mau ambil, maka kita bisa ambil kira-kira 29.600.000-an. Dan masih sama nih, kita masih diproteksi sampai tahun ke-7. Jadi di tahun ke-6 ini, apabila terjadi resiko meninggal karena alasan apapun, maka keluarga akan mendapatkan uang santunan atau dana warisan sebesar sisa saldo 29.600.000 ditambah dengan UP 30 juta, total 59.600.000 sekian. Di tahun ke-7 juga kita sudah tidak setor iuran lagi. Tapi dari situ saldo investasi kita sudah berkembang menjadi 31.500.000-an. Nah, di tahun ke-7 ini jika kita tidak ambil, maka pokoknya harus cair. Pasti akan dicairkan oleh perusahaan sebesar 31.500.000. Nah, di tahun ke-7 juga kita masih punya proteksi. Apabila kita terjadi resiko meninggal dengan alasan apapun, maka ahli waris tetap mendapatkan saldo investasi kita 31.500.000 ditambah dengan UP wajib ya 30 juta dan totalnya adalah 61.500.000 sekian. Ya, jadi setelah 7 tahun
dana harus diambil semua atau cair semuanya 31.500.000. Menurut saya pribadi, produk ini cocok sekali untuk masyarakat saat ini karena sudah syariah, aman, dana dijamin pasti kembali, dan sambil berinvestasi ini kita bermuamalah, kita membantu sesama umat peserta Istiqmal. Kita hanya punya kewajiban bayar iuran selama 5 tahun saja, dan masa programnya juga terbilang pas, hanya 7 tahun. Setelah selesai kita bisa lanjut buka polis, atau kalau tidak mau pun tidak apa. Dari penjelasan saya tadi, apabila Anda masih bingung, Anda boleh chat saya. Silakan simpan nomor ini nomor WhatsApp saya. Dan saya akan berikan ilustrasi sesuai dengan usia Anda. Jadi Anda juga bisa tahu berapa dana yang bisa diambil dan berapa dana setelah 7 tahun. Jangan sungkan untuk bertanya, lebih baik kita banyak tahu, jadi kita bisa punya banyak pilihan. Nanti Anda akan mendapatkan ilustri asuransi Istiqmal seperti ini yang ada di layar sesuai dengan kelahiran Anda dan iuran yang Anda pilih. Terima kasih dan semoga ini membantu. Kita bisa kalau kita mau berusaha. Saya yakin kita semua pasti punya impian dan kita bisa wujudkan impian kita melalui program asuransi Istiqmal ini. Salam sukses semuanya dan selamat bergabung di tim Claudia Taiwan. Kita sukses bersama, kita edukasi keuangan untuk para PMI di Taiwan atau di luar negeri lainnya.